Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala wasilah ya Rabbi usah bil fadilah ya Rabbi warda ya Rabbi warda anil sulala ya Rabbi warda anil masyayikh ya Rabbi para walidina ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir ya Rabbi la tagtarajana ya Rabbi asal ya Rabbi ballina nazara ya Rabbi taksha nabi nuri ya Rabbi hiddana wa mana ya Rabbi waskin najinana ya Rabbi ajirna min adabik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna syahada ya Rabbi idna bisada ya Rabbi wasli kulla muslim ya Rabbi waghfir kulla madhi ya Rabbi nakin bil musyafa ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi nakin bil musyafa ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ta'ala nafutan arifin. Allahumma ta'ala nafutan arifin. Allahumma ta'ala nafutan arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu al-haqqu wa izzati wa jalali. Aya waktu saeutik lamun tos baba teh sok beakeun, lain beakeun waktu kaurugan. Jadi maklum lah. Sebetulnya ku baba tadi sudah cukup. Ia masih sekedar mengisi, menambahkan hanca kita bersama. Sekali lagi mudah-mudahan luar biasa malam Rabu pada saat ini dihadiran ku baba. Jarang-jarang kan biasa ngaji di berenyitna kan gitu. Kira-kira enak tina pausna gitu. Jadi barokah. Mudah-mudahan jadi ilmu anu manfaat, jadi keselamatan jeung urang kabehan. Amin ya Allah. Wa yaqulu mongko dawuh sopal haqqu Allah zat kang hak. Bahasana wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jalali lan kehormatan ingsun la ja'altu
ora bakal dadekno sapa ingsun man ing wong akhlasa kang murniake sapa man li marang ingsun bisyahadati kalawan dua kalimat syahadat. Kaman kaya oleh wong kadzaba kang ngurahaken sapa man bi kalawan ingsun. Adkhilu mongko manjingna sapa sira malaikat hum ing wong kabeh maksudna umat nabi al jannata ing swarga bi rahmati kalawan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqud hei Kangjeng Nabi kang den serupaake inten permata ukudi kang teruntai. Jadi ukud itu maknanya yang teruntai. Wa khulasata iksiri siril wujud landuh Kangjeng Nabi kang den serupaake inten permata kewujudan. Ma dihuka utawi wong kang muji panjenengan iku qasirun wong kang qasirun itu maksudnya tidak akan ada habisnya. Walau ja senajan teko sapa wong atau ma dihuka tadi bibadlil majhudi kelawan ngentekno tenaga atau kekuatan. Bahwa sipukalan utai wong kang nyipati panjenengan iku azizun wong kang apes an hasrima saking ngitung-ngitung perkara hawaita kang ngawongku sapa tuan. Bayane min khisalil karami saking pira-pira tingkah kemuliaan wajudi lan kalomanan. Al kaunu utawi alam raya iku isyaratun isyarat wa antalan utawi panjenengan iku maksud kang den sejak atau pusat perhatian. Ya asyrafaman duh leuwih mulia-muliane wong nala kang merkoleh sapa man al maqam al mahmuda ing makom kang den puji wajaat lan teka sapa rasulun pira-pira utusan min qablika saking sadurunge panjenengan lakinnahum tetapi naiku rusul birribati kelawan sifat kemuliaan wal ulalan tegese kaluhuran laka maring panjenengan iku syuhudun pira-pira wong kang nyaksani wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudna kieu sekali lagi anu jadi landasan referensi keilmuan Imam Dibai mengarang kitab Ad-Dibai nyaita berdasarkan dua hadis. Yang mana hadis kedua itu an Ato bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Ato bin Yasar itu adalah tabi'in, jadi sudah muslim. Tapi Ato bin Yasar adalah rawil Yahudi. Karena yang menyampaikan riwayat Ka'bul yaitu seorang Yahudi. Yang mana Ka'bul Ahbar itu belajar tentang kitab Taurat dari bapaknya dari A sampai Z semuanya diajarkan. Kecuali satu masalah atau satu halaman yang tidak diajarkan. Yang mana satu halaman itu oleh bapaknya dimasukkan ke dalam peti, dikunci, tidak diajarkan kepada Ka'bil Ahbar. Nah, setelah bapaknya Ka'bul Ahbar itu meninggal, barulah Ka'bul Ahbar itu memberanikan diri membuka peti tersebut. Seperti kita kalau bapaknya belum mati kan nggak berani kan membuka lemarinya kira-kira seperti itu. Tapi biasanya kalau orang tuanya meninggal ya berebut kunci kira-kira gitu. Jadi neangan warisan lah menurut. Ka'bul Ahbar itu tidak, tapi mencari peti yang dikunci itu, ingin tahu apa isinya. Ternyata setelah dibuka Nabiyun akhir zaman, di sana ada ilmu tentang menerangkan tentang nabi akhir zaman. Jadi kitab Taurat itu ada yang disimpan, tidak diajarkan. Yang mana jelas sekali di dalam Taurat. Makanya betul kata Ibnu Hajar Al-Haytami bahasan aku. Ketika ada alamatun nubuwah, jadi ada ilmu tentang kenabian itu walaupun dari Yahudi ya kita harus dengar. Makanya banyak kan ulama-ulama dari kita itu tidak terlalu keras dengan Yahudi. Karena apa? Ada ilmu yang kita dengar dari Yahudi. Salah satunya adalah tentang ciri-ciri tanda kenabian akhir zaman. Dan itu umat Yahudi itu jelas. Bahasanya apa? Orang Yahudi itu mengenal Nabi melebihi mengenal anaknya sendiri. Karena pada zaman waktu itu orang Yahudi yang komunitasnya hidupnya jahiliyah itu nggak tahu kelakuan istrinya sendiri.
ini anak hasil dari kita atau bukan. Karena pada zaman itu ya selingkuh itu luar biasa. Makanya bahasanya mengenal Nabi itu lebih ketimbang mengenal keluarganya sendiri. Karena Nabi itu diceritakan dengan detail di kitab Taurat. Itu makanya Ka'bul Ahbar. Tapi Ka'bul Ahbar ini nantinya akan beriman di era zaman Sayyidina Umar. Karena apa? Ketika Ka'bul Ahbar itu melihat halaman tersebut diceritakan bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah. Betul, lahirnya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Tapi palabah wa sultanuhu bisyam, pada zaman Nabi itu belum terjadi. Dan pusat sentral kepemerintahan agama Islam terjadi di kota Syam itu terjadi di era sahabat Sayyidina Umar. Nah di situ Ka'bul Ahbar itu masih janggal karena belum menemukan tanda yang itu. Terus mana lagi? Berbarisnya orang Islam, sholatnya itu berbaris seperti orang hendak akan berperang, itu sudah ditemukan. Yang lainnya ditemukan, cuman satu, pusat sentral kepemerintahan Islam itu belum terjadi di kota Syam. Mana Syam itu? Itu yang sekarang masyhur dengan kota Palestina. Di sana ada Bethlehem, ada Masjidil Aqsa, ada Yordania. Dulu itu ya kota Syam. Sekarang itu terpecah. Nah setelah itu apa? Lalu kemudian ketika di era Sayyidina Umar itu terjadi, maka di era Umar lah Ka'bul Ahbar itu mulai beriman kepada kanjeng Nabi. Makanya disitulah kita tidak pernah terlalu keras terhadap Yahudi, karena walau bagaimanapun Sayyidina Umar pada waktu itu sering menanyakan kepada orang Yahudi, termasuk kepada Ka'bul Ahbar, tentang tanda-tanda kenabian akhir zaman. Makanya luar biasa. Tapi Anda jangan kira bahwa Yahudi Ka'bul Ahbar itu Yahudi yang Anda kenal, bukan. Maksudnya Yahudi yang masih orisinil. Jadi kalau orisinil itu kan kitabnya Taurat. Bagaimana mungkin sekelas Yahudi orisinil dapat menceritakan Nabi akhir zaman? Sementara yang sekarang itu justru menghilangkan itu semua. Apalagi Nasrani itu ada perjanjian baru, perjanjian lama. Wah luar biasa. Saking ingin apa? Tanda-tanda kebenaran ini jangan sampai ke umat manusia. Seperti mana kisah Nabi Muhammad ketika dibawa oleh pamannya ke kota Syam waktu masih kecil. Kan ada pendeta waktu itu kan, menyuruh kepada pamannya untuk Nabi ini dibawa kembali pulang karena takut ada yang menyakiti. Bagaimana mungkin pendeta itu dikatakan pendeta seperti saat ini? Tapi pendeta yang masih maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana? Setelahnya tanda itu semua ditemukan, lalu umat Nabi itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab, ada yang yadkhuluna yang mana? Yang ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru. Jadi kerennya umat Nabi Muhammad itu. Sepasek-paseknya umat Nabi Muhammad catatan ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pasti tetap bakal masuk surga. Jadi paseknya umat Nabi Muhammad, catatan di dalam hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam hati melafadzkan 2 kalimat syahadat, tetap pasti mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk ke surga. Makanya di sini temanya fayaqulu al-haq wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bi syahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi kata Allah bahasanya, aku tidak akan menyamakan terhadap orang yang ikhlas dalam arti yang ber2 kalimat syahadat kepadaku dengan orang yang membohongkan atas eksistensi ketuhananku, kata Allah. Jadi bakal beda mana jelema anu ngimankeun ka Allah jeung Rasulna jeung jelema anu teu ngimankeun ka Allah jeung Rasul, pasti beda. Makanya genteng sapasek-pasekna insyaallah. Bahkan simkuring mah yakin ieu kabehan pasti ahli surga. Amin. Atuh, kenapa saya yakin ini ahli surga? Jelas. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kunci surga itu kan la ilaha illallah. Ini semua kan penggemar zikir. Benar tuh? Tukang tahlil KB kan?
tukang tahlil. Kuncinya sudah dipegang. Untuk ujiannya, para kiai itu selalu membocorkan. Setiap ada orang meninggal, kan selalu dibocorkan. Man robuka, man nabiyuka, kan itu ma kiblatuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Itu kan pertanyaan munkar wa nakir. Untuk kita ujian di alam kubur. Dan itu jawabannya sudah diberikan. Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati. Kan itu. Pertanyaannya dikasih tahu plus jawabannya pun diberi. Bagaimana mungkin orang sudah pegang kunci, soalnya dipegang, esainya sudah dipegang, tiba-tiba enggak lulus kira-kira. Nemen, makanya simkuring yakin ini semua pasti lulus. Karena tiap hari penggemar orang kan tukang tahlil kan. Tapi kadang-kadang simkuring resep ngeritik. Karena apa? Anda ini kebanyakan suka tahlil itu lamun ayat tahlilan. Lamun tahlilan sok bikin la ilaha illallah kan. Tara. Buah-buah ieu kadang-kadang si ada la ilaha illallah mun aya berkat. Ini perlu dikritik. Tapi lain berarti salah jelema tukang tahlil. Kok daripada henteu sorangan atuh keur tahlil sia maca kalimat la ilaha illallah. Jadi penting maksudnya mana supaya seimbang. Jangan sampai kita merasa bahwa tahlil itu cukup dengan tahlilan saja. Tapi jelema nyalahkeun tukang tahlilan dia salah. Karena ieu penting. Tadi itu nade mana? Sehingga kan ketika orang ini umat ini mana dosanya besar menghadap kepada Allah tanpa amal sama sekali, Allah memerintahkan kepada malaikat fazinuhum, kan itu bahasa. Hai malaikat turun maneh sok silahkan timbang amal. Kata malaikat ya Rabbana ma wajadnahum, kan itu. Saya tidak menemukan umat Nabi Muhammad dengan amal apapun. Amal sama sekali. Istuning dosana ka amsalil jibali, seperti gunung. Dosa semuanya, pase kerhirup di dunyana, tukang maksiat, tukang doraka, tara ibadah, tapi gue annahum yashaduna an la ilaha illallah, kan gitu. Tapi di dalam hatinya terpatri dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Maka kata Allah, sok silahkan adkhiluhumul jannata birahmati, asupkeun ku maneh ka jero surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Makanya pantas Kang, kenapa para ulama itu sering mengingatkan kita. Ketika Anda beramal, jangan merasa paling beramal. Karena terkadang Allah itu memberikan peringatan terhadap orang yang merasa beramal dengan akhir yang su'ul khoti. Tukang beramal tapi mautna su'ul, lain alus tungtung tapi goreng tung. Kenapa itu terjadi? Itu adalah itibar untuk kita agar apa? Kita yang tukang beramal itu jangan merasa hebat. Bisa saja Allah memplesetkan kita ketika kita banyak sekali beramal, tukang dzikir, tahlil, tukang itikaf, tukang ngaji Quran, tahfidz Quran kadang-kadang. Wah, tukang ngebahas segala rupa. Tapi ketika di akhir itu Allah mampu untuk menggelincirkan kita menjadi orang yang buruk di akhir. Ini tujuannya apa? Menjelaskan bahwa saja Anda selamat itu bukan hasil amal Anda, tapi birahmati, dengan rahmatnya Gusti. Ini itibar. Makanya yang anda tukang beramal ini jangan suka menjelekan orang lain. Bahwa orang lain yang belum bisa berjamaah, belum bisa ngaji, jangan sampai disalahkan. Justru makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah zat yang bisa membulak-balikan hati, maka balikanlah hati kami semua agar kami bisa beribadah kepadamu. Kan ayat doa seperti itu. Kita ketika Jumat sering berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi kenapa kelakuan kita selalu mencela orang-orang yang belum bisa padahal doa kita itu sering dibaca, ya Allah ampuni orang muslim dan orang mukmin. Tapi realitanya kita sering benci terhadap orang yang belum bisa beramal.
Jadi kontradiksi. Makanya Kang ini perlu mengaji, tujuannya apa? Agar kita semua benar dalam bersikap, benar di dalam itikad. Lakinnahum birifatul. Terus al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam raya ini semua ini sebetulnya hanya isyarat, menjadi prasarana, padahal wa antal maksud yang jadi pusat perhatian adalah Rasulullah. Jadi sebetulnya nyiptakan alam dunia, nyiptakan nabi-nabi sebelumnya, termasuk kita-kita yang sisa-sisa ini umatnya. Sebetulnya ini tidak ada kepentingan. Justru yang menjadi kepentingan Allah itu adalah Rasulullah. Ini hanya menjadi prasarana. Lagi-lagi Simkuring pernah cerita di masa lalu, seperti apa ketika kita mengarang sebuah buku contoh. Kita akan mengarang buku contohlah, mengarang misal biografi Kiai Haji Usman, mengarang misal sejarah Al-Utsmaniyah. Pasti di sana akan cerita yang lain. Padahal yang jadi pusat perhatian adalah Al-Utsmaniyah. Tapi mau tidak mau diceritakanlah pada zaman kepala desanya nyen setempel bahwa ini sah menjadi sebuah yayasan. Bahwa muridnya aya murid di Citerep, murid di Karawang, murid di Girang, murid di Tajur. Padahal itu semua tidak ada kepentingan. Yang jadi kepentingan itu adalah Al-Utsman. Nah sama halnya dengan Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi seterusnya. Itu semua sebetulnya pusat perhatiannya adalah Rasul. Itu hanya prasarana. Jadi pusat perhatiannya adalah Rasul. Makanya cek di dia akhdiru qulubakum ya ma'syaradawil albab akhdiru maknana kudu musatna sapa sira kabeh atawa ngahadirkeun sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh ya ma'syaradawil albab hei orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hatta ajluwa sehingga yen to mertelaake sapa ingsun lakum maring sira kabeh ara isa ma'ani ajalil ahbab ing pira-pira naon ngaranna teh penganten pira-pira kemuliaane wong kang den demen al mahsusi kang den tertentuake bi asrofil alqabi kelawan mulia-muliane gelar ar-raqi ila hadratil malikil wahhab kang munggah maring hadrahe Gusti Allah al malikil wahhab kang ngeratoni turdat kang akeh peparingi. Hatta nadara sehingga ento ningali sapa nabi ila jamalihi maring kesempurnaane Gusti Allah bila sitrin kalawan tanpa aling-aling wala hijabin lan kalawan tanpa piro-piro hijab. Jadi maksudnya kieu, penting untuk kita makanya harus menghadirkan Rasulullah. Kalau kita memang ditakdir bisa berziarah ke makam Rasulullah ya sudah luar biasa. Itu luar biasa patut kita syukuri. Tapi kita pun jangan berkecil hati bahwasanya bila kita tidak ditakdir bisa ziarah ke makam Rasulullah, kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam setiap keseharian kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa barang siapa yang haji yang umroh maka balasannya surga. Terus kita yang tidak ditakdir haji ini tidak masuk surga, ya enggak juga. Kita bisa tetap mendapatkan surga Allah dengan amal yang lain, bahwasanya kita miskin, kere, terus sabar, pengangguran, begetna teu ganteng kan, teu laku, hirupna susah, pebeli jeung hutang asal sabar tetap asup surga. Kita yang dermawan diberikan harta lebih, kita sering bersedekah, kita sering beramal baik, itu pun tetap balasannya surga. Kita rajin beramal ibadah itu pun balasannya surga. Kita rajin mengaji itu pun balasannya surga. Jadi kita harus fair bercerita ilmu. Kadang-kadang kan kebanyakan kiai itu orderan tuh kira-kira. Lamun nyaritakeun halal bihalal ya anu diangkat tuan rumah kan gitu. Bahwa nu ibadah haji surga orang-orang nu hadir kan ceurik. Karena orang teh ibadah haji. Padahal hadis Rasul itu banyak menuju jalan Allah. Miskin sabar saja dakhalal jannah. Ketika acara nikahan pasti hadis nate man rogiba bisunati falaisa min kan gitu. Barang siapa yang tidak kawin maka tidak sunah Rasul, tidak menjalankan sunah Rasul. Padahal nu jomblo teu kawin ge tetap bisa asup surga. Ada banyak nabi yang tidak menikah. So, faktanya ketika Anda bercerita bahwa menikah itu sunah Rasul, prakteknya banyakkan sunah Rasul apa kira-kira larangan Rasul?
Kita menikah itu betul kan sunnah Rasul. Tapi Anda tidak membiayai keluarga Anda, tidak menafkahi keluarga Anda menyakiti keluarga Anda, apa itu tidak dosa? Itu dosa, dan itu ajaran Rasul melarang kan Rasul itu. Bahwa kita menyakiti istri itu melarang, kita tidak memberikan nafkah itu melarang. Prakteknya justru banyak yang dilarang Rasulullah ketimbang menjalankan sunnah Rasul, kan gitu kan? Banyak. Makanya sebetulnya ya nu kere-kere luar biasa. Ku dijadikan pamajikan teu mangkat kabur ge geus hebat. Kan secara real nah kan gitu. Kira-kira mere duit tara kuduna 100.000 kebutuhan diberengan 20.000, tapi heuda Allah makawasa pamajikan teu kabur ieu kira-kira kan gitu. Itu sudah hebat. Padahal mestinya ya pamajikan itu kuduna meninggalkan kita. Ketika anak kebutuhannya 100.000 tapi kita berikan cuma 5.000 saja, mereka 10.000 ge guguru tuh sete jajan deui. Padahal itu kewajiban kita. Jadi ya seperti itulah harus ceritanya. Ketika Anda bercerita puasa, ya harus nyaper. Bukan hanya puasa saja tiket masuk surga. Bahwa kita dengan beramal kalimat la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah, membaca istighfar astagfirullah, itu pun sudah bisa menjadi tiket masuk surga. Iya pentingnya ilmu. Makanya dengan Anda rajin mengaji, banyak ilmunya insya Allah, Anda tidak akan gentar dan Anda akan selalu optimis. Dengan menjadi umat Rasul saja Anda pasti akan bersyukur luar biasa. Ternyata Rasul itu luar biasa, bahkan umatnya saja khairul umam, menjadi umat yang terbaik. Ben, kadituna de mana sifatnya Rasul ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Jadi Rasul itu bisa naik ke alam malakut sehingga bisa langsung bercengkrama dengan Gusti Allah. Yang kita tahu itu kan bahwa umat Nabi Muhammad, umat Bani Adam nanti bisa melihat zat Allah itu nanti ketika kita sudah masuk surga. Tapi kan jarang kita semua yang bercita-cita masuk surga itu ingin bertemu Gusti. Kebanyakan cita-cita kita apa masuk surga? Arek mojok jeung bidadari kan? Kebanyakan kan itu. Karena memang kiai-kiai itu ceritanya itu. Bahwa orang yang mengaji balasannya bidadari 70. Hiji geriwe tiba-tiba dijanjikan 70. Bahkan kekuatan laki-laki sudah masuk surga itu kekuatannya 70 laki. Lamun di imahna malam Jumatna saminggu sakali di itu bisa 70 kali malam Jumat. Itu kan geus luar biasa. Sehingga pikiran kita itu yang ada yaitu begitu masuk surga cita-citanya nya bidadari. Teu aya cita-cita yang panggih jeung Gusti. Ini apa-apaan kira-kira gitu kan. Kita di dunia ibadah sekian puluh tahun sujud nyembah ka Allah, tiba-tiba cita-citana arek mojok jeung bidah. Ini kriminal betul kira-kira. Makanya teu aya para wali cita-cita ngabahas nu kitu. Makanya masyhur di kitab Ihya itu apa? Ketika seorang wali besar masuk surga nu ditanya naon? Wali itu kan komentar. Ya Allah, andaikan saya masuk surga, apakah di surga itu ada sholat? Cek Allah teu aya. Kalau gitu saya nggak usah masuk surga. Karena buat apa saya masuk surga jika di sana saya tidak bisa berbakti kepada Gusti? Makanya masyhur. Dan sedikit sebelum adzan, kisah Ka'bul Ahbar itu yang menjadi kenangan saya yang sangat luar biasa. Dulu itu kita sering dengarkan bahwasanya ketika orang akan meninggal, biasanya 40 hari itu orang itu sudah dinyatakan bangkai. Orang kan sering dengar itu kan, pernah dengar semuanya. Bahwa jelema menrek maut 40 poe teh geus bangkai. Anda itu hanya dengar itu. Dan alhamdulillah ternyata riwayat ini diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar, itu termuat dalam kitab Daqaihul Akhbar. Di sana Ka'bul Ahbar bercerita bahwa betul bahwa Allah itu membuat hiji tatangkalan di aras anu daunnya itu sesuai banyaknya umat Bani Adam. Nah, di mana Bani Adam ini akan meninggal, maka daun itu akan jatuh sesuai namanya. Jadi daunnya itu aya ngaran urang. Di mana urang rek maot teh, begitu cukup jatahnya bahwa jatah kita akan meninggal 40 hari sebelum meninggal. Itu 40 hari sebelum meninggal itu daun itu jatuh ke hadapan malaikat Israil. Jadi aya hareupeun. Maka dengan itu malaikat Israel tahu bahwa 40 hari lagi
dapat tugas akan mencabut nyawa si A. Misalkan kira-kira saha kira-kira. Misal wah raga ge ngaranna Mang Bolim kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu ulah urang ka uing kan gitu. Uing mah tugas keneh, maneh kan geus tugas kan. Uing mah lobagan tugas. Kira-kira datang aya ngaranan misal Mang Bolim. Itu kehareupan malaikat Israil itu sudah tahu malaikat. Maka setelah jatuh seluruh penghuni langit itu sepakat menamai orang itu mayitan, orang itu sudah dinamai bangkai. Itu di alam langit, tapi di alam dunia masih dihukumi hidup. Tetapi biasanya halayak kita sering dengar secara faktual, itu banyak orang yang sudah 40 hari lagi akan meninggal, biasanya tanda-tanda itu sudah terlihat. Biasanya sudah tersusun rapi. Sok lamun urang nempo guru-guru urang, begitu rek meninggal sudah ada tanda. Simkuring bahkan boga cerita guru baba mama papah madang begitu akan meninggal itu justru anjeunna nu talkin kan. Boehnya menyiapkan sendiri, tiba-tiba dikumpulkan seluruh masyarakat berikut santrinya, anjeunna ngajepat di jero masjid ya terus ditalkin ku anak. Bahkan ketika anaknya salah baca talkin ini calon mayit nu bener kan keren kira-kira itu. Rek maot nu macana salah, mencek urang mun Pak Haji keur maca dulu teh, "Woi Pak Haji salah eta lain kasroh domah." Kira-kira gitu. Itu biasanya runtut seperti itu. Bahkan simkuring tadusan binikmat, ibu simkuring ya gitu, nini simkuring gitu, aki simkuring gitu. Itu banyak tanda-tanda seperti itu. Biasanya ketika orang sudah dihukumi mayit di langit, biasanya tanda kematian itu sudah terlihat. Dan ini kenangan terbaik saya terhadap Ka'bul Ahbar. Ternyata dongeng ieu nu baheula dipertanyakan dina kitab naon ternyata kapanggih. Berarti betul bahasa kolot-kolot lamun jelema rek maot teh 40 poe teh geus dihukuman bangke bener. Ternyata sejarah Ka'bul Ahbar. Makanya Anda cukup iman saja, makanya hati-hatinya ketika Anda sudah hirup narada linglung teu jelas ya loba istighfar kira-kira gitu. Buah-buah Anda di langit itu sudah dihukumi mayit, sudah dihukumi bangke. Walaupun di dunia masih kena luntang-lantung tapi hulang-hulang gitu kira-kira gitu. Makanya sing loba istighfar. Mudah-mudahan bil barokah ngaji pada kesempatan ini sekali lagi mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayatnya tetap ku Allah ditanamkan dua kalimat syahadat nyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Mudah-mudahan orang kabehan husnul khotimah yang umat Nabi sehingga orang bisa asup ka surga Allah dengan rahmatnya Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakituna kapihatur kurang langkungna nyuhun dimaaf dimaklum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robin pana bimalam kana alladhiyan fauna Robin pakina wa pakiharan wa qarabatila nabi dinina tawasana bitalin antara zuqanal wasi'ah wa antara zuqanal amana Allah kafi qasana kafi wa jannah kafi likulil kafi kapana kafi wa ni'mat kafi walillahil hamdu Allah kafi qasana kafi wa jannah kafi likulil kafi kapana kafi wa ni'mat kafi walillahil hamdu Allah kafi qasana kafi wa jannah kafi likulil kafi kapana kafi wa ni'mat kafi walillahil hamdu. Insyaallah 3 kali di pertemuan ini hatam, jadi diharapkan semuanya hadirnya. Apalagi sebentar lagi nisfu Sa'ban, rapot orang ngerek diangkat kan gitu. Jadi mudah-mudahan di akhir-akhir atau kan penteuna ulah beureum kira-kira gitu. Terus kadituna orang menghadapi Ramadan untuk direncanakan, tapi alhamdulillah insyaallah 3 kali lagi pertemuan kita akan hatam
kitab Maulid Ad-Dibai. Mudah-mudahan ya kabehan ya umur. Ajan. الذي أمر الله وإن وإذا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح الذي أمر الله ورفعنا وإن Bismillahirrahmanirrahim.
para rombongan dengan kabar jaya ke tempat pengajian. Pertanyaan, yang tahu penting untuk memperdalam ilmu syariat Islam. Lalu timbul perintah dikuatkan dengan dalam berlebih mereka dalam berlebih mencari ilmu syariat Islam wajib hubungan kaum muslimin kalau sudah takdir balik kalau takdir wajib belajar belajar wajib kalimat wajib misal kali wajib pemerintahan itu otomatis dipigawe dari tangan ajaran dalam arti dari dan wajib mereka digunakan lagi diberi siksaan lain ke ancaman ayo ancaman apa yang lakak diancam oleh wajib ayo aku siksaan ini otomatis ada ini rata-rata dengan lumayan kan jadi bukan dipikir ada diberi pertolongan dari Allah bahwa dunia tadi ditinggal siksaan lainnya ulang-ulang demi jatuh nyawa dalam keluarga dalam masa dan siksaan sekalipun di dunia tahun dunia menjadi itu luka dua untuk al-imam walaupun miskin dibilang amat ikan Nabi perintah ikan Nabi cari rumahnya ilmu syariat Islam jadinya kalau kayaknya yang sebenarnya manusia paling bagus ilmiah pusat niat bisa wajib ilmu syariat keterangan dunia bagus. Tapi lalu terus kemudian siksa contoh jadi sarjana ekonomi dokteran kan bagus tapi kemudian di akhirat di alam selanjutnya mana yang sarjana tapi masalah ibadah dengan emang ada di banyak semuanya tadi dia dikatakan anak sarjana tapi malah bukan misalnya kalau dia lamuran menjalankan karena kayak cari kemana ini kalau di negara Cina khilafat Sin diterjemahkan ulama lama pakai benar sekalipun di negara Cina kalau karena Sin sebab kali Nabi pernah menyebarkan ilmu sampai ke negara Cina. Namun pakai hati cek ulama lebih bagus pakai terjemah majazi lebih lebar. Dalam arti disarankan ayat ini membantu oleh lebih atas alat hasil dari bumi. Wajib kamane mencari ilmu sekalipun ke tempat jauh berarti itu deteksi jadi wajib jauh tapi oleh mengenal kalian memberi dengan sakti orang yang mampu mencari ilmu tempat jauh karena jauh sakit itu jauh wajib kayak balai itu tidak akan alati ayat kasih hubungan orang
Itu nanti sama sekalipun tadi tidak jauh, aku mah kayak para ibu ini jangan ada rumah. Anwala yang buku ditolak beli rumah orang masyarakat. Rek rumah atau wajib, kalau jauh wajib. Pokok lan ente dulu berdekatan dengan para guru ngaji, dengan majelis ke anu layan teh ke ngaberankeun dalam rangka berangkat kayak teman-teman ya. Tepuluh ngawar gede, tepuluh tentang kritis, namun pagi dari bulan, ya bulan, anu jauh banget, anu tepi, dapat kesimpulan tadi, ayo wajib ditinggalin, langsung sudah ya. Tadi jelma-jelma kabeh mungkin langsung iman katanya, wahai tinggalin asli. Hadiah puji bagus, araba bagus, selawat bagus, tasbih bagus, kita sunat supaya diterima. Tapi supaya diterima, betul hadiah puji marhaba, marhaba, mana itu. Tapi tinggal ngaji, kumaha. Tinggal dengan suami. Dengan kesenang lamulai umat getol karena wajib sekalipun satu pegawai sunat. Nah, kalau lebih halus jadi kalau waktu sunat dulu tak wajib, dulu ini kan dibandingin kita. Lebih halus semoga itu harus pertama dibanding lupa kesunatan bertolak aspeknya satu terus berdua lebih harus nanti dibandingin dengan salah kita terus dibeja sehingga di kesimpulan di bawah namun yang menggunakan nanti betul kesunatan tapi mengalirnya apa kalian semua itu orang posisinya jadi kami mengimbau supaya amal sunatan diterima. Bagus saya sedangkan amal sunatan yang banyak dan supaya diterima tak kata wajib dan tidak. Di situ ada kegiatan pengajian selama pengajian harus melakukan hadir sampai pengajian. Mau sesuatu saya alur, saya alur karet, sadar saya hadir, wajib ada salah, sehingga mengenai ini wajib masyarakat ini, secara Allah dari pengajian, coba saya jadi berangkat mengenai Allah akan mengangkat sampai masuk ke surga. Aina rumah yang ke surga sama biasa kita jadi mohon dengan keraguan kajawe lalu jemaah kesimpulannya pulang aja hingga hadir pengajian sebab dari Imam Syafi'i sakit udah mustahil buta anu mengimbau yani inal tarik akulahan makan Nabi kewajiban anda dulu sholat diterima dengan baik mulai haji diterima dengan baik mungkin kena dialam banyak pangkat kedua urusan sholat
Cuma salah sama kayak berarti kalau kembali ke urusan salah orang tidak terus pakai akan jadinya ayat salah kalau boleh pakai komentar rumahnya satunya di usaha Islam. So cari ilmu dunia silakan kerja apapun, tapi pulang berangkat saya. So sana terus jadi sejarah mau jadi mata ini ada dalam bangsa. Lalu kenal tentang dosa, mayu dulu tak terjadi sejarah. Benar-benar tapi bagus kan pada Allah karena Allah dan Nabi menjalankan baik ikhlas hidup mengajarkan Allah pada Muhammad sosial itu adanya ulangan dan tinggal kalian kalau jangan punya wajib terus dipatok tadi wajibnya lalu ditinggalin kamu ditinggal disiksa menurut kata beliau lanjut kurang kemudian kurang mengatakan cepat diulangi bukan dengan sejarah di bawah biasa berulang yang kami ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا ظلمنا انفسنا فلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين